Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Larasati, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 10, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance melalui literasi digital. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam negeri ataupun internasional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengertian dari PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pengertian P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini adalah daftar hak-hak yang didapatkan PNS dan P3K. Untuk gaji dan tunjangan, PNS dan P3K sama. Untuk cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, untuk PNS dan P3K juga mendapatkan hak itu. Kecuali untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua, untuk P3K tidak mendapatkan hak tersebut. Kita memasuki fungsi pegawai ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi yang pertama pelaksana kebijakan publik, dua pelayan publik, dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Dalam manajemen ASN terdapat konsep sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM
yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Pengertian sistem merit lainnya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Beberapa penerapan sistem merit. Yang pertama, sistem merit dapat diterapkan dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan atau perencanaan kebutuhan pegawai atau planning. Yang kedua, bisa diterapkan juga dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Keempat, promosi. Kelima, mutasi. Dan keenam, bisa diterapkan dalam memberikan penghargaan. Kita masuk ke literasi digital. Menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework oleh Lau dan kawan-kawan pada tahun 2018, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami dan mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Pengertian yang dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik tahun 2021, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas 4 area kompetensi, yaitu pertama, kecakapan digital atau digital skills. Yang kedua, keamanan digital atau digital safety. Yang ketiga, budaya digital atau digital culture. Dan yang terakhir, etika digital atau digital ethics. Dalam beraktivitas di internet, terdapat etika dan etiket yang perlu diikuti oleh pengguna. Keduanya wajib dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh pengguna selama mengakses layanan internet. Kutip dari Pratama dan K. Bertens pada tahun 2014. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar etika bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Dasar kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Dasar yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dasar yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa contoh bentuk implementasi literasi digital. Yang pertama, ada model pembelajaran secara daring. Yang kedua ada web school atau cyber school. Yang ketiga online learning.
yang keempat ada distance learning, yang kelima ada web-based learning, dan yang terakhir ada e-learning. ASN harus menguasai IT, artinya ASN dituntut untuk tidak gagap teknologi dan informasi, dapat mengoperasikan dan dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisien serta meningkatkan kinerja, tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Aparatur sipil negara milenial yang akrab dengan teknologi harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton.